Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti yang sudah gue janjikan, kalau saja volume 16 Overlord sudah rilis, gue bakalan ceritain ke kalian semua spoiler yang sudah tersebar sampai saat ini. So ini dia spoilernya. Spoiler volume 16 kali ini sudah tersebar 2 hari sebelum novelnya rilis resmi, yang mana ini lebih parah daripada volume 15 kemarin yang kesebar sehari sebelum novelnya rilis. Nah, sebelum gue mulai, perlu diingat untuk jangan percaya 100% semua spoiler ini sebelum akhirnya kita bisa baca sendiri. So, langsung aja, mari kita bahas. Gue bakal mulai pembahasan spoiler ini dari ilustrasi yang muncul di volume 16. Gue nggak akan breakdown semua ilustrasi yang ada, dan gue hanya akan menjelaskan apa yang terjadi di ilustrasi itu. Pertama, kita diperlihatkan seseorang bermata merah yang sepertinya sedang belanja atau melakukan transaksi. Berdasarkan spoiler yang beredar, orang itu adalah Ainz yang sedang menggunakan sihir ilusi dan menyamar menjadi Dark Elf. Lalu Ainz menyebut dirinya sebagai Ainz Bella Fiora. Katanya juga penyamaran Ainz di sini bisa dibilang cukup mirip dengan wajah aslinya. Penyamaran Ainz sebagai elf bisa dilihat dari telinganya yang panjang, lalu bola matanya yang merah merupakan ciri khas Ainz sebagai undead. Lalu alasan kenapa Ainz menutup mulutnya, kemungkinan karena sihir ilusi tidak dapat digunakan untuk menggerakkan mulut, atau kemungkinan lain Ainz hanya ingin menutupi sebagian wajahnya agar semakin sulit untuk dikenali. Di volume 15 chapter 1, ketiga elf yang Ainz selamatkan ngomong kalau para elf memandang undead sebagai makhluk yang hina dan juga musuh bagi hutan, sehingga sangat masuk akal kenapa Ainz menggunakan sihir ilusi untuk menutupi wujud tengkoraknya. Ilustrasi kedua, kita diperlihatkan Ainz yang diserang oleh Behemoth, yaitu makhluk yang sebelumnya sempat muncul di ilustrasi volume 15. Kemungkinan gambar ini diambil ketika Ainz bertarung melawan Elf King. Ilustrasi ketiga, kita diperlihatkan seseorang dengan armor putih, yang mana itu adalah Zesi. Dan kalau kita perhatikan helmnya, di sini terdapat bercak darah. Nah, kalau kita hubungkan gambar ini dengan cover volume 16, kemungkinan kepalanya Zesi terluka setelah dia berhadapan dengan Mare. Lalu kalau kita lihat lingkaran kuning di belakangnya Zesi, itu adalah lingkaran jam yang muncul ketika Ainz menggunakan skill The Goal of a Life is Dead. Sehingga ini artinya, Zesi bisa menggunakan skill The Goal of a Life is Dead juga. Jadi, kemungkinan Zesi terluka parah setelah berhadapan dengan Mare dan dia menggunakan skill terkuat miliknya, yaitu The Goal of a Life is Dead. Ilustrasi keempat, kita diperlihatkan gambar yang mengonfirmasi kalau sosok di dalam armor putih itu adalah Zesi. Di sini Zesi terlihat menikmati pemandangan di mana Elf King sekarat. Berdasarkan spoiler, Elf King akan bertarung melawan Ainz dan Elf King pun kalah telak. Lalu Zesi datang dan membunuh Elf King yang lagi sekarat. Ilustrasi kelima, gambar ini memperlihatkan pertarungan Ainz melawan Elf King, di mana Ainz memanggil undeadnya dan Elf King memanggil Behemothnya. Lalu dari kejauhan, Mare dan Aura menonton pertarungan mereka berdua. Di sini antara Ainz memanggil undead atau Ainz menahan serangan Behemoth dengan menggunakan skill Wall of Skeleton. Dan ilustrasi terakhir, kita diperlihatkan Aura dan Mare yang disambut dengan hangat oleh para elf. Dan di sini juga Aura dan Mare sudah menggunakan pakaian khas elf. Untuk saat ini masih belum diketahui apakah mereka berdua diperlakukan sebagai anggota kerajaan atau diperlakukan sebagai dewa. Intinya, Ainz berniat membawa mereka berdua ke desa elf agar bisa mendapatkan teman. Tapi para elf itu malah menjadi pengikutnya Aura dan Mare. Nah, itu tadi semua ilustrasi yang ada di volume 16. Sekarang mari kita bahas karakter sheet-nya. Karakter sheet pertama adalah miliknya Elf King dengan nama asli yaitu Desem Haugan. Dia tinggal di Elf Kingdom, lahir pada tanggal 14 Kelinci. Hobinya melatih para elf dan kelasnya adalah Druid, High Druid, Summoner, dan juga Elementalis. Untuk saat ini masih belum diketahui berapa levelnya Elf King. Lalu di bagian bawah tertulis seperti ini. Darah sang raja sangatlah berharga, jadi harusnya kau bersyukur jika menerimanya. Akan tetapi, siapapun yang lemah tidak akan dianggap sebagai kerabat, dan para anak itu akan dikirim ke garis depan, di mana mereka dapat mati dengan mudah. Karena hal ini sudah tidak ada lagi anak yang tersisa. Fakta ini membuat para elf tidak nyaman, tapi tidak ada satupun yang berani memberontak, karena mereka tahu kalau mereka tidak mungkin bisa menang. Lanjut, karakter sheet kedua adalah Supreme Being bernama Shijuten Suzaku. Secara penampilan, Shijuten terlihat mirip seperti makhluk berkepala naga dengan tangan macan, kaki singa, dan juga ekor ular, di mana dia menggunakan pakaian yang terlihat mirip seperti baju Om Yoji. Untuk deskripsinya kurang lebih seperti ini. Shijuten Suzaku, sang yokai expert. Dia adalah member dengan umur tertua di Ainz Olgone, yang di dunia nyata bekerja sebagai profesor di sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan universitas. Saat pertemuan guild, dia tidak terlalu sering ngomong dan mengikuti apa saja hasil pertemuan itu tanpa komplain sama sekali. Ini karena dia sendiri sudah capek dengan politik akademik yang dia hadapi di dunia nyata yang melibatkan member fakultas, perusahaan, dan juga para murid. Tapi dia pun bukanlah seorang yang gentleman karena dia memiliki minat yang tidak biasa dalam mempike atau membunuh orang lain.
Salah satu kelasnya adalah Onmyoji, yaitu Yin dan Yang Master. Sebuah kelas yang berfokus pada mental magic, dan dia sangatlah hebat dalam menanggapi berbagai macam situasi, dengan banyaknya variasi sihir yang dia punya. Tapi pada akhirnya, dia lebih seperti DPS dibandingkan Wildcard. Dan karakter sheet terakhir adalah Zeshi Setsume dengan nama aslinya yaitu Antilene Heran Fouche. Dia tinggal di Slenteokrasi, tempat yang disebut sebagai Sacred Sanctuary. Tanggal lahirnya tidak diketahui dan hobinya adalah mendapatkan hal yang baru, terutama makanan dan fashion. Job kelasnya ada banyak banget, mulai dari Fighter, Berserker, Master Fighter, Lesser Valkyrie atau Almighty, Weapon Master, Roach, Assassin, Executioner, Cleric, High Cleric, dan Inquisitor. Di sini akhirnya terkonfirmasi kalau Zeshi adalah karakter berlevel 88. Sebagai penduduk asli New World, level 88 itu sangatlah tinggi, terlalu tinggi malahan. Padahal ya, level rata-rata penduduk New World itu tidak sampai 10, dan level 30 sudah dianggap kuat setara dengan petualang Adamantite. Ini artinya Zeshi dapat dengan mudah membantai seluruh member Pleiades, kecuali Sebas dan Aurelie Omega, karena mereka semua berada di bawah level 80. Ini juga berarti Zeshi dapat bertarung setara dengan Platinum Armor yang diprediksi setara dengan karakter berlevel 85. Deskripsi karakternya kurang lebih seperti ini. Harusnya tidak mungkin untuk dapat mengambil kelas Valkyrie tanpa memenuhi syarat tertentu, tapi Zeshi dapat melakukannya. Sebagai gantinya, dia memperoleh versi yang lebih rendah, yaitu Lesser Valkyrie. Hasilnya, hampir keseluruhan kemampuannya menurun, dan juga kartu andalannya, yaitu Enheyar, jadi sedikit lebih lemah daripada kelas Valkyrie pada umumnya. Bagi penduduk New World, mereka bisa saja mempelajari suatu job kelas tanpa harus memenuhi syarat tertentu. Contoh, jika seseorang mampu mengumpulkan informasi meskipun harus membayar kerugian dan juga membutuhkan pengorbanan yang besar, maka dia mungkin saja bisa memperoleh kelas seperti ninja, yang harusnya tidak mungkin dapat diperoleh mirip seperti kelas Valkyrie ini. Akan tetapi, penjelasan di atas pun belum tentu dapat dilakukan, karena Valkyrie adalah kelas yang jauh lebih sulit untuk diperoleh daripada ninja. Bahkan hampir tidak mungkin untuk bisa mendapatkan versi lebih rendah atau lesser version dari kelas Valkyrie, sehingga sulit untuk mengumpulkan subjek eksperimen. Karena itu, hampir tidak mungkin bagi penduduk New World untuk memperoleh kelas ini, bahkan dengan bantuan dari seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang Yggdrasil. Untungnya, setelah beberapa abad berlalu, akhirnya muncul satu-satunya penduduk New World yang mampu mendapatkan kelas Valkyrie meskipun itu adalah versi lebih rendahnya, dan dia adalah Certain Death atau Zeshi Setsume. Setelah mencapai tingkat pertama dalam perkembangan kelasnya, kelas Valkyrie dapat memilih kategori senjata dari atribut apapun seperti Smash, Slash, dan Pierce Attack untuk dapat dikuasai. Misalnya, jika seorang Valkyrie memilih tombak untuk tingkat pertamanya dan kemudian memilih senjata tebasan atau slash weapon untuk kelas keduanya, sebagai hasilnya, dia akan bisa menggunakan segala jenis tombak dan juga senjata yang memiliki atribut slash. Tapi dalam kasus ini, Enheyar-nya bakalan melemah. Cuma tetap saja, Zeshi Setsume mengabaikan kelemahan ini agar dia dapat menggunakan berbagai macam senjata milik 6 dewa besar. Hal ini bisa terjadi karena efek talentnya yang merupakan kemampuan yang mirip seperti psikometri. Dan meskipun dia mengabaikan kelemahan tersebut, dia menilai kalau akan lebih bermanfaat jika bisa menguasai berbagai macam senjata. Dia bahkan bisa menggunakan Divine Magic hingga tier 3, tapi dia lebih memilih untuk tidak bergantung pada sihir itu dalam pertarungan. Daripada menggunakan buff untuk diri sendiri, Zeshi lebih memilih untuk menggunakan sihir penyembuhan dan memulihkan diri dari status abnormal. Dia merasa kalau kekuatan ini tidak begitu berguna, tapi itu ternyata adalah keputusan yang sangat fatal. Karena Zeshi tidak menyadari kalau ini justru menjadi kelemahannya dikarenakan kurangnya pengalaman. Jika saja Zeshi bisa membuff dirinya dengan menggunakan Divine Magic, maka mungkin saja dia dapat mengimbangi Mare ketika bertarung. Nah, itu tadi penjelasan tentang semua ilustrasi dan juga karakter sheet di volume 16. Sekarang, mari kita lanjut ke spoiler cerita. Spoiler pertama, Ainz bakalan bertarung melawan Elf King dan menang telak. Lalu Zeshi akan muncul di tengah-tengah pertarungan itu dan membunuh Elf King, alias Zeshi nge-KS. Spoiler kedua, Zeshi mempunyai level 88, tapi dengan sangat mudah dikalahkan Mare. Ketiga, talentnya Zeshi ngebuat dia dapat menggunakan skill terkuat milik 6 dewa besar dengan cara menggunakan equipment milik mereka. Makanya di karakter sheet-nya tadi tertulis kalau talent Zeshi mirip seperti psikometri. Psikometri adalah kemampuan di mana seseorang dapat membaca ingatan yang tersimpan di suatu benda. Jadi kemungkinan dengan menggunakan item peninggalan 6 dewa besar, hal ini ngebuat Zeshi dapat mengetahui skill terkuat milik 6 dewa besar dan dia dapat menirunya. Salah satu skill yang dia tiru adalah The Goal of a Life is Dead. Skill itu Zeshi dapatkan setelah dia menggunakan sabit milik Shurshana. Sehingga ini mengonfirmasi kalau Shurshana juga adalah Overlord, atau setidaknya memiliki kelas Eclipse sama seperti Ainz. Karena kemampuan psikometrinya, Zeshi pun lebih memilih nge-build kelasnya sebagai tipe petarung yang bisa menggunakan banyak senjata, sehingga dia dapat menggunakan semua equipment milik 6 dewa besar. Keempat, Zeshi bisa menggunakan skill The Goal of a Life is Dead, yaitu skill terkuat miliknya Ainz, dan juga dia bisa menggunakan skill Enheyar, yaitu skill terkuat miliknya Shaltir. Semua skill itu Zeshi gunakan ketika bertarung melawan Mare.
Hingga akhirnya Mare mengalahkan Zesi dan ngomong ke Ainz kalau ada kemungkinan Zesi telah melihat pertarungannya Ainz melawan Shalltear. Asumsi ini muncul karena Mare beranggapan kalau Zesi mampu meniru kemampuan orang yang dilihatnya. Berhubung Zesi bisa menggunakan The Goal of Life Estate dan juga Einherjar, maka ada kemungkinan kalau Zesi pernah melihat pertarungannya Shalltear melawan Ainz. Tapi berdasarkan spoiler, Ainz akan membaca pikirannya Zesi dan ternyata asumsinya Mare salah. Kelima, setelah kalah melawan Mare, Zesi pun dikirim ke Nazarick, lebih tepatnya dikirim ke Neuronis. Tapi berdasarkan leak yang beredar, katanya Neuronis tidak cukup kuat untuk bisa menahan Zesi. Oleh karena itu, Ainz meminta Aura untuk tinggal bersama Neuronis dan berjaga-jaga jika saja Zesi sadar. So, untuk saat ini, kita masih bisa berharap agar Zesi tidak dibuat mati. Keenam, katanya Elf King adalah keturunan dari 8 Raja Serakah. Lalu di Author Talk volume 15 dan 16, dijelaskan kalau Elf King mengikuti cara orang tuanya dalam membesarkan anak, di mana semua anak yang lemah dibiarkan mati dan mereka akan terus membuat anak, hingga akhirnya mendapatkan anak yang kuat. Dan terakhir, spoiler yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Ketika Ainz membaca ingatannya Zesi, akhirnya terungkap kalau sosok yang mencuci otaknya Shalltear adalah Slann Teokrasi. Berdasarkan leak epilog volume 16, diceritakan kalau Ainz marahnya bukan main, bahkan kemarahannya melebihi volume 7 ketika Hekeran berbohong dengan membawa nama teman-temannya Ainz. Di sini Ainz ngomong ke Albedo dengan nada lembut tapi penuh dengan amarah, di mana Ainz meminta Albedo untuk menghentikan semua pekerjaannya saat ini kecuali mengurus pertahanan Nazarick. Dan Ainz memerintahkan semua Floor Guardian untuk bergerak dan menyerang Slann Teokrasi saat ini juga. Ini artinya di volume 17, Ainz bakalan langsung nyerang Slann Teokrasi tanpa embel-embel rapat ataupun diskusi. Nah, di sini juga katanya, ketika Albedo mendengar Ainz yang marah-marah, Albedo sempat takut karena dia mengira kalau operasi rahasia yang sedang dia jalankan telah diketahui Ainz. Tapi ternyata Ainz marah karena alasan yang lain. Nah, operasi rahasia apa yang Albedo sedang jalankan? Ya tentu saja Albedo Secret Unit. Masih ada satu lagi info penting nih yang muncul di Author Talk volume 15 dan 16. Di sini Maruyama ngomong kalau dia ingin merilis volume 17 dan 18 berdekatan. Ini berarti kemungkinan sama seperti volume 15 dan 16 yang mana dua volume terakhir Overlord bakalan rilis di tahun yang sama. Tapi Maruyama juga ngomong kalau dua volume terakhir bakalan rilis dalam waktu yang lama. Nah, patokan lamanya Maruyama adalah 2 tahun. Jadi kemungkinan 2 tahun lagi Overlord bakalan tamat. Nah, itu tadi semua spoiler yang berhasil gue kumpulkan tentang volume 16. Sebenarnya masih ada satu leak lagi, yaitu cerita pertarungannya Mare melawan Zesi. Tapi karena gue belum baca, jadi nanti gue bahas di next video aja deh. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.